Kejaksaan Negeri Buru, jaya, jaya, luar biasa. Izinkan kami mempresentasikan pembangunan zona integritas Kejaksaan Negeri Buru menuju WBK dan WBBM tahun 2021. Meliputi 6 area perubahan. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Dalam rangka merubah mindset dan kultur set pegawai Kejaksaan Negeri Buru, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buru adalah melakukan sosialisasi buku Grit, The Power of Passion and Perseverance, karya Angela Duckhorst. Kemudian sosialisasi ini bukan hanya dilakukan di ruangan, namun juga dalam kegiatan-kegiatan apel kerja. Yang berikutnya, kami melakukan penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama dalam rangka mewujudkan zona integritas Kejaksaan Negeri Buru menuju WBK dan WBBM. Sebagai bagian dari manajemen perubahan, Kepala Kejaksaan Negeri Buru ini menjadi role model. Dalam kaitannya dengan role model ini, maka Kepala Kejaksaan Negeri Buru melakukan sosialisasi bagaimana membangun integritas pegawai. Integritas pegawai adalah integritas yang seutuhnya. Kemudian kami membentuk agen perubahan untuk meyakinkan para penerima layanan bahwa Kejaksaan Negeri Buru siap mewujudkan birokrasi bersih dan melayani. Kejaksaan yang terbuka dan akuntabel. Dalam rangka manajemen perubahan ini, Kejaksaan Negeri Buru ingin merubah citra di tengah masyarakat bahwa kejaksaan sekarang merupakan kejaksaan yang terbuka. Kejaksaan yang terbuka dan akuntabel ini dilakukan dengan melakukan ekspos penanganan perkara dan ekspos prestasi-prestasi yang berhasil dicapai, serta terbuka untuk menerima diskusi publik dengan masyarakat, dengan mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat lain. Terakhir, dilaksanakan dengan evaluasi dan monitoring, serta menerima masukan-masukan termasuk dari pramubakti dan para honorer. Yang kedua adalah penataan tata laksana. Kejaksaan Negeri Buru telah membentuk dan membuat SOP masing-masing bidang. SOP ini dilaksanakan di setiap bidang untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian menerapkan e-office antara lain CPD dan layanan berbasis website, di mana masyarakat bisa mengakses berbagai informasi dan melakukan pelaporan melalui web. Ada CMS, PIDUM, dan PIDSUS yang diupdate setiap saat. Berikutnya adalah keterbukaan informasi publik, di mana Kejaksaan melakukan publikasi secara berkala penanganan perkara dan live streaming publikasi kepada masyarakat baik melalui YouTube maupun Instagram. Terbuka kepada masyarakat juga dilakukan dengan kegiatan Jaksa Menyapa baik di RRI, di Tribun Ambon. Kemudian kita sampaikan informasi kepada publik di akun Instagram. Kita juga diskusi terbuka dengan mahasiswa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu atau Minggu. Kemudian wawancara kepada para wartawan secara lebih terbuka sehingga masyarakat dapat menerima informasi. Tool yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM, di mana dalam rangka meningkatkan ketaatan aparatur dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, Kejaksaan Negeri Buru melakukan perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, dan memberikan reward dan punishment. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan membuat atau melakukan kegiatan transfer knowledge, capacity building dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai. Dalam rangka meningkatkan SDM pegawai ini, Kejaksaan Negeri Buru juga membekali para pramubakti dan honorer dengan buku-buku tes CPNS dalam rangka mempersiapkan mereka mengikuti tes kejaksaan tahun 2021. Dan setiap bulan kami juga memberikan reward and punishment kepada pegawai yang berprestasi atau Employee of the Month, dan ada satu pegawai yang diberikan sanksi dengan usulan untuk dipindahkan ke satker yang lain, dan ini telah dikabulkan. Berikutnya, pembangunan capacity building kerjasama dengan Bank Mandiri, ya, bagaimana sistem perbankan dalam melakukan home hospitality, dan kerjasama ini juga kami lakukan dengan Bank BRI dan Bank BNI. Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur, setelah pelaksanaan apel pagi, kami juga melaksanakan ice breaking. Bagaimana memecahkan kebekuan dan meningkatkan motivasi pegawai. Kemudian Kajari juga sebagai role model memberikan materi-materi atau menjadi narasumber di berbagai kegiatan webinar, baik di Kabupaten Buru, di Bandung, kemudian di Jakarta melalui Zoom meeting. Ya, penataan manajemen sumber daya manusia juga kami lakukan dengan membuat perencanaan kebutuhan pegawai. Kemudian membuat
Q. Yang keempat adalah dalam rangka membuat akuntabilitas kinerja ini, Kejaksaan Negeri Buru membuat perjanjian kinerja dan menentukan indikator kinerja sesuai dengan kriteria SMART, yakni spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Saat ini Kejaksaan Negeri Buru melakukan penyidikan 11 perkara, ditambah dengan penelitian 3 berkas dari penyidik Kepolisian Resort Buru. Dan perkara yang sedang kami tangani ini progresnya cukup baik, di mana sebelumnya ada tunggakan dan saat ini dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Kejaksaan Negeri Buru juga memberikan pelatihan atau mengikut sertakan pegawai dalam kegiatan pelatihan. Kemudian yang kelima adalah penguatan pengawasan. Dalam kegiatan ini Kejaksaan Negeri Buru membentuk unit pengendali gratifikasi, kemudian membuat public campaign yang bisa dilihat oleh masyarakat di lokasi-lokasi umum, di persimpangan, di pertigaan, dan lain sebagainya. Kemudian sistem pengawasan internal pemerintah, pengendalian, meminimalisir risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kinerja. Penguatan pengawasan juga kami lakukan dengan menyusun website yang di dalamnya ada sistem gratifikasi online dan ELAPDU, di mana masyarakat bisa melaporkan personil kejaksaan yang berbuat tidak sesuai dengan ketentuan dan ELAPDU atas tindakan-tindakan yang menyimpang dari aparatur kejaksaan. Kemudian dibentuk juga whistleblowing system dan kami telah menyampaikan LHKPN. Dari 7 orang jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Buru, 5 orang telah melaporkan LHKPN dan 2 orang jaksa yang baru dalam proses pembuatan EVIN LHKPN oleh KPK. Kemudian yang keenam, penguatan kualitas pelayanan publik ini kami lakukan. Yang pertama adalah adanya PTSP yang ramah, penerapan home hospitality dan pelayanan kepada publik yang lebih terbuka dan nyaman. Yang kedua adalah inovasi one-stop service penanganan kejahatan terhadap anak. Mengingat di Kabupaten Buru dan Buru Selatan banyak terjadi kasus-kasus kejahatan terhadap anak, maka Kejaksaan membuat one-stop service, dan one-stop service yang kami buat ini telah dipaparkan di hadapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian yang kedua adalah kegiatan Jaksa on the Road, dilaksanakan ke desa-desa, merupakan pembinaan kepada 81 desa di Kabupaten Buru dan 81 desa di Kabupaten Buru Selatan. Penguatan jaringan masyarakat anti korupsi, di mana Kejaksaan berdiskusi setiap saat sesuai dengan kebutuhan, terbuka kepada permintaan-permintaan diskusi dari LSM, dari elemen masyarakat dan lain-lain yang dilaksanakan di kafe-kafe atau tempat tertentu. Yang rutin kami lakukan adalah ngobrol pintar bareng jaksa yang sengaja dilaksanakan di sudut rumah dinas Kajari setiap hari Sabtu atau Minggu. Website dan media sosial, Kejaksaan memiliki Instagram, Twitter, dan Facebook, serta YouTube. Dan ini berjalan secara aktif. Adanya buku tamu digital, konsultasi hukum online, pelayanan pengaduan masyarakat secara online, dan e-survey secara online. Kejaksaan juga memiliki fasilitas-fasilitas home hospitality berupa ruang parkir yang nyaman, kemudian ruang menyusui, ada ruang istirahat bagi difabel, dan lain sebagainya yang kami lampirkan dalam sinori dan dalam presentasi ini. Kemudian dalam rangka penguatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan lokal wisdom yang ada, maka Kejaksaan membuat inovasi kopi subuh, menyapa publik dengan hati, yang dilaksanakan setiap setelah sholat subuh. Jadi kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al-Buruj pada hari Minggu, kemudian hari Sabtu di Darul Muttaqin, hari Jumat di Masjid Al-Ikhwan, dan hari Rabu di Masjid Pasar. Kejaksaan peduli pendidikan. Dalam rangka memotivasi siswa untuk meraih sukses, maka Kejaksaan mendatangi sekolah-sekolah dan memberikan motivasi kepada siswa untuk merencanakan pendidikan yang lebih baik. Motivasi ini juga kami lakukan kepada anak-anak yatim di panti-panti dan pondok pesantren. Kemudian kegiatan ceramah dan penyuluhan kesadaran hukum dilakukan di masjid melalui khutbah dan kegiatan ceramah. Demikian beberapa inovasi dalam rangka mendekatkan Kejaksaan kepada masyarakat dan membentuk zona integritas di Kejaksaan Negeri Buru menuju WBK dan WBBM tahun 2021. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.